Oke guys, balik lagi di channel Two Boys. Di video kali ini kita pengen zoom bareng teman-teman aja. Di sini gua udah sama Virgo Ol atau biasa dipanggil Obons, Obin. Ya elah, nggak gitu dong. Menurut lu gue ganti nama ngapain anjing? Obin, gimana kabar Obin? Iyalah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bro. Hah? Alhamdulillah kan terlalu luas, misalnya lu jawab salah. Bisa aja alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kan kalau alhamdulillah baik kan udah pasti lu nanya sebuah kabar. Jadi jawabnya alhamdulillah baik. Sehat. Mau dapat gimana lagi emang? Bin, kesibukannya apa nih Bin? Nulis cerita, explore Cerita. diri gue lagi, Ceritanya tentang apa? macam-macam. Mau kayak gimana? Kok gue ketawa sih. Cuman yang lagi sekarang fokus sudah 3 cerita. Yang pertama itu ada Love Around You, yang basic tiga-tiganya ada di Joylada sih. Ya jangan lupa download aplikasinya Joylada. Joylanda. Joylada. Itu aplikasi apa itu? Itu aplikasi, ini bukan sponsor ya, cuman karena saya nulis di sana. Itu aplikasi buat basically kayak Wattpad yang dimana kita upload cerita kita. Tapi bedanya di sini ada fitur chat story. Dan alasan saya milih di sini adalah karena tokoh utamanya bisa banyak, dan emang ciri khas cerita saya adalah tokoh utamanya nggak satu doang. Oke, Itu. siap. Tadi katanya ada chat story ya, itu ya? Apa? Chat story. Iya, chat story. Chat story itu antara penulis sama pembaca atau seperti apa sih? Nggak, kalau chat story itu story cerita biasa, cuman berbentuk balon chat. Jadi ada gambar kayak WA, itu deh, Messenger di Facebook. Di sebelah kanan ada balon chat yang berisi profil picture-nya. Nah, itu nanti ada balon chatnya. Apa ditunjukin aja kali ya, bentar. Buka aja ada dulu, bentar, bisa nggak ya? Ya, sambil ngomong aja bisa kan? Bisa kok. Nah, di ada sini ada 3 cerita. Yang pertama tuh Look Around You. Di Look Around You itu ceritanya tentang perkembangan seorang remaja dari yang ya kita tahu lah, masa-masa SMA itu kan masa-masa pertumbuhan dan mencari jati diri. Dan di cerita ini ditargetkan oleh saya sendiri sebagai penulis untuk membuat sang tokoh utamanya ini berubah, yang tadinya jadi seorang yang ya bisa dibilang belum dewasa sampai dia menjadi dewasa, yang dimana kita ini nanti akan mengambil proses pendewasaan seseorang seperti itu. Oke. Di sini gua ada 2 pertanyaan nih Bin buat lu nih Bin. Apa tuh? Yang tadi masalah balon chat itu. Itu misalnya kan ada 2 orang tuh ya yang mengirim chat. Misalnya ada si penulis sama pembaca. Nah, itu dalam bentuk privasi atau publik itu Bin. Jadi setiap orang tuh, semua orang yang ke situ bisa ngelihat chat kita atau seperti apa? Nah, di Joylada ini emang ada fitur yang namanya itu namanya itu fanboard. Jadi di fanboard itu biasanya para penulis itu saling ngobrol satu sama lain. Ya. Nah, oke. Kita sambil Jadi teman-teman, Atan ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Iya. Dia sudah semester 2 dan semester 3 nih, semester 3. Alhamdulillah. Dan sekarang udah masuk di jurusan sastra Indonesia Bin ya. Yes, betul sekali Pak Abdurrahman. Nah, nih, jadi itu kelihatan nggak di layarnya? Oke, lagi proses. Oke, lanjut aja Bin. Kayak itu kelihatan nggak di layarnya? Belum ya? Naik dikit. Udah belum? Belum. Udah? Lagi loading. Udah belum?
Dek lagi minta kumpul udah belum dah. Udah lah Bin, apa adanya aja, seru. Ini. Oh. Dengar kan? Sudah. Nah, iya kayak gitu. Maksudnya fitur chatnya ya kayak gini. Ada lambang, ada gambar tokohnya, ada nama tokohnya, dan di sini bisa diisi dialog ataupun gambar. Seperti itu. Tadi gue mau nanya lagi, ini bentuknya privasi antara penulis sama pembaca atau untuk publik, Bin? Kalau yang di fanboard sendiri tuh yang buat antar penulis untuk berkomunikasi satu sama lain, itu bentuknya itu publik, bisa dilihat sama siapapun. Tapi yang ngeliat itu nggak bisa ikutan komen di situ, dia harus bikin tempat sendiri. Oke. Gitu. Berarti cuma lihat doang ya, nggak bisa ikut berkomentar ya? Nggak bisa. Kalau mau ikut mau berkomentar, itu biasanya di komen ceritanya. Oke, ya tahu. Sama kayak YouTube lah, kalau mau komen di situ ada. Jadi ini merupakan kayak masih aplikasi baru ya, masih aplikasi awam gitu, bukan awam di masyarakat Indonesia. Nah iya, awam di masyarakat Indonesia. Aplikasi ini sih ternyata juga udah lama, kurang lebih 2 tahun saya ngecek di Play Store, dan saya baru tahu juga akhir-akhir ini. Lu tahu dari mana, Bin? Ya kan namanya orang liburan kan, gue kan kebetulan sastra Indonesia ya. Karena gue kan nulis kan kebetulan tuh. Nah, dari hal itu gue nyari-nyari nih, aduh di Wattpad udah mulai bosen kan. Nyari-nyari di Play Store aplikasi-aplikasi yang tentang cerita-cerita gitu. Bukan cerita-cerita apa, menulis cerita. Akhirnya nemuin tuh di salah satu pilihan editor di Play Store-nya, dia ada nih, tertarik lah gue nyobain. Lihat dari Halo boy. Oke, teman-teman nih kita kedatangan teman kita yaitu Azim. Jim, say hi dulu Jim. Halo guys. Kenalin nama lu bos. Gua Azim, gua teman-temannya dari Abdurrahman dan Fatan ini. Gua harus sebutin kuliah gua di mana nggak usah ya? Nggak usah, jurusannya aja. Gua jurusan Ilpol angkatan 2019. Rumah di Depok. Berarti masih maba ya? Maba bawa kencur. Ya, calon kakak. Oke. Jadi Jim, kita lagi ngobrol sama Virgo All atau biasa kita panggil Obons. Jadi Obin ini lagi cerita nih tentang ketertarikannya dengan dunia penulisan. Yang kita sering lihat itu di Joylanda, dia kan sering share tuh ya, kita suruh baca, padahal mah kita juga mager juga gitu baca. Iya kan. Cuman kan karena teman ini. Ya sih, mager banget. Jujur, sorry ya. Gak apa-apa, santai. Lagi nanti kalau lu kan lu ngakak, ada cerita lu pada di situ. Mantap. Cuman gue ganti namanya aja gitu. Oke Bin, tadi kan pertanyaan pertama nih. Kita lanjut pertanyaan kedua tadi ya. Ya, yang kedua apa tuh? Nah, kan lu tadi nulis tentang cerita remaja yang mencari jati diri ya. Kira-kira itu lu terinspirasi dari cerita mana, Bin? Atau merupakan kisah lu sendiri atau gimana? Silakan. Ya, betul. Jadi untuk yang cerita Love Around You ini, sekitar 80% alurnya itu diambil dari kisah pribadi gue sendiri. Dan sisa 20%-nya itu, gue gak usah ketawa gitu dong, man. Mantep, enggak, gue apresiasi. Keren. Nah, untuk sisanya itu gue ambil dari sudut pandang orang lain, alias cerita-cerita dari orang lain gitu. Gak mungkin nanya nggak? Apa? Iya Bang. Lu dalam menulis sebuah cerita seperti itu ya, sebagai contoh tadi Love Around You remaja ya. Lu terinspirasi dari novel atau buku-buku jurnal gak? Iya. Semua cerita gue pastinya terinspirasi dari sesuatu. Mungkin ya, kalau jurnal itu terlalu ilmiah banget gitu kesannya. Mungkin kayak komik atau apa gitu, ya, komik, novel. Iya, film kayak majalah. Tapi permasalahannya gue nggak ngerti tuh itu dari novel mana atau itu dari majalah mana. Cuman terbayang aja di pikiran gue, oh ada cerita kayak gini, nanti gue gabungin biar jadi cerita gue sendiri. Gitu. Mantap. Oke, gue mau nanya lagi dah. Ketika lu
lagi misalnya lagi nulis nih, terus kehabisan kata. Terus lu lagi blank. Lu ngapain biasanya tuh? Biasanya gue ituan, dengerin lagu atau nonton film atau baca komik atau baca novel. Jadi saat gue kosong inspirasi, gue ngelakuin kegiatan yang dapat membuat gue mendapatkan inspirasi, gitu aja. Oke. Gitu. Bin, lu nulis satu cerita itu dalam kurun waktu berapa ya? Kalau untuk ini, karena ini kan ceritanya tuh kayak cerita ringan gitu kan. Kalau cerita ringan biasanya gue makan waktu 5 hari buat mikirin outline, sinopsis dan sebagainya. Terus per hari gue bikin satu bab, tapi pendek gitu, nggak panjang-panjang banget biar pembacanya nggak bosen. Tapi kalau cerita berat yang dibikin buat skrip, web series, short movie, atau novel yang bener-bener gitu kayak per babnya banyak-banyak halaman, itu untuk mikirin outline, sinopsis, tema, karakter bisa makan waktu sekitar 1 bulan lah. 1 bulan. Tergantung aja ceritanya mau kayak gimana. Kalau ringan seminggu, kalau cerita berat sebulan biasanya. Tuh. Berarti overall ketika lu buat suatu konten penulisan kayak gitu 1 kali 1 bulan paling lama ya? Enggak juga sih, kalau gue itu kan tipenya random ya. Jadi itu kadang-kadang seminggu tuh dapat 3 cerita yang berbeda. Oh gitu. Nih, kalau contohnya ya cerita gue yang udah pernah gue buat nih 3, yang Love Around You, terus merajut cinta, sama Persona. Jadi 3 cerita itu 3 cerita yang berbeda. Gue buat semuanya dalam waktu 1 minggu. Per hari gue upload 1 bab. Gitu. Beda tapi ceritanya. Kalau yang tadi kan gue bilang tuh yang Love Around You itu kan remaja. Yang maju cinta itu lebih ke dunia dewasa, kayak pekerjaan, pengkhianatan, terus kerjasama, perusahaan gitu-gitu. Dan yang Persona ini berhubungan dengan remaja, tapi sisi gelapnya kayak narkoba, minum-minuman keras. Berarti mirip-mirip kayak yang lagi itu tuh. Apa tuh? Itu tuh tahu lah. Gak tahu tuh yang mana. Narkoba. Oh bukan itu, nggak gitu maksudnya. Nggak. Gue bercanda ya. Gue beringin sih. Akhir-akhir ini juga banyak nih kasus dari public figure yang terjerat kasus narkoba gitu. Jadi mungkin maksud Ajim seperti itu ya, Jim ya. Iya. Cuma nggak satu orang. Nggak nyangka aja sih kok, pas gue kepikiran aja ternyata kejadian beneran. Jadi dulu tuh juga ada yang ngeramal, Bim. Jadi ada salah satu paranormal yang ngeramal katanya di tahun 2020 ini bakal ada public figure. Banyak public figure yang terjerat kasus narkoba. Tapi dia sendiri yang kena. Oh, gue tahu nih. Ngakak banget. Dia nggak mau buat diri sendiri coba. Nah itu di Persona ada tuh, di Persona tuh. Ada. Tokoh utamanya ngeramal diri sendiri dan jadian lagi kan, kocak juga. Tapi bener juga, Bin. Maksudnya kan dia memprediksi itu kan ya. Nah ternyata prediksinya juga bener. Selain dirinya juga ada public figure lain yang terkena narkoba. Hebat. Berarti nggak bilang kalau dirinya bakal kena juga. Dia cuma bilang bakal ada yang kena, banyak public figure. Iya. Nah, bener dong. Kan dia juga public sih. Nah, juga public figure kan. Iya. Mungkin lagi stres juga kali. Kan pandemi ini. Kerjaan juga kosong gitu. Jadi mau ngapain? Atau juga sebaliknya, ada yang capek kerja untuk meringankan itu semua, dia buat apply cara yang gitu. Gini nih, karena tuh kalau di dunia perindustrian, sebagian artisnya rahasia umum sih. Sebagian besar artis nih atau aktor atau semacamnya tuh pakai doping kan, buat ngejaga stamina. Cuma kan doping kan bermacam-macam, ada yang kayak psikotropika dan sebagainya. Kita kan nggak tahu mereka pakai yang mana. Kemarin juga ada nih artis yang pakai psikotropika, tau gak? Terkenal lah. Terus dibuat
berita sama netizen katanya keciduk bahwa artis itu pakai psikotropika. Padahal kayaknya gue tahu. Public figure itu udah menyertakan surat dokter. Yeah. Jadi kan sebenarnya kalau menggunakan bahan-bahan terlarang atau kita sebut aja ya narkotika itu kan ya sebenarnya itu diperbolehkan asal kita punya dosisnya tepat aja sih. Tepat. Karena kan tujuan awal dibuat dari itu kan buat untuk itu ya dunia medis kan ya sebenarnya. Dunia medis buat obat-obatan menghilang dari penghilangan rasa lelah kan malah doping kan pakainya. Iya. Seperti itulah kurang lebih. Setahu gue di obat tidur juga tuh ada itunya, maksudnya ada narkotikanya, cuman gue nggak tahu jenisnya apa. Cuman nggak banyak gitu. Iya. Dosisnya. Obat bius juga ada itunya. Salah satu unsur psikotropika. Bukan unsur sih apa ya bahasa ilmiahnya? Kita bukan nanti kipas jadi nggak tahu sebenarnya. Jangan asal ngomong lah. Iya, gue salah. Kita berpendapat boleh dong. Tapi kalau saya tahu juga katanya bodoh sih. Ya enggak dong. Iya, enggak segitu. Jangan deh. Pokoknya adalah di bidang medis seperti itu digunakan untuk kebaikan istilahnya kan. Buat obat, buat macamnya. Alkohol kan juga ada di medis kan ya. Padahal kan kalau di pemed udah dilarang. Gitu. Jangan jauh-jauh aja. Di hand sanitizer kita aja tuh mengandung alkohol kan, tapi nggak diminum kan sama kalian. Saya nggak dimakan, maaf nih. Iya emang nggak bisa dimakan juga kan, diminum cair. Tapi ada loh beritanya. Apa tuh? Orang minum sanitizer. Waduh udah gila emang. Gak parah sih emang. Buat apa?